Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Ananda. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberikan Tuhan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Baik, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, Bapak minta Ananda berdiri sejenak. Oke, silakan Ananda cek kerapian seragam Ananda, dasinya, kemudian tidak ada yang di dalam kelas yang menggunakan topi. Dan dicek di lingkungan belajar sekitarnya, jika ada sampah sekecil apapun tolong dipungut dan diamankan. Oke, Ananda silakan duduk kembali. Kira sampai ya, Nek. Ketua kelas, silakan siapkan untuk berdoa. Siapkan. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran Ananda semua. Baik, kita total secara keseluruhan 12.3 SMN 1 Penelitian Raja ini adalah 30 orang, benar? Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Agustinus Gunawan. Apa keterangannya? Mari sejenak sama-sama kita doakan agar teman kita Agustinus Gunawan segera diberi kesehatan dan pulih kembali sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Amin. Baik Ananda, untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau jiwa kebangsaan kita, sebelum kita masuk ke materi inti pelajaran, sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak harap Ananda berdiri sejenak dan dalam posisi siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Ananda duduk kembali. Baiklah Ananda, sebelum memasuki inti materi kita pada hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Bapak harapkan Ananda bisa menyimak secara seksama dan nanti Bapak minta keterangan terkait informasi yang disampaikan dalam video tersebut. Mari sama-sama kita cek. Oke. Sebelum videonya, ini adalah gambar tentang brosur. Nah, brosur pasti Ananda sudah tahu bahwasanya untuk menyampaikan informasi secara umum kita bisa menggunakan brosur. Tapi brosur di sini adalah tepatnya brosur tentang tabungan dan kredit atau berkaitan dengan bank atau bank. Nah, maka dari itu coba dilihat secara seksama. Dari
pandangan Ananda, Bapak minta salah satu di antara kalian untuk menyampaikan argumen atau pendapat terkait brosur tersebut. Saya, Pak. Oh ya, silakan Ananda Rio. Dari poster ini, saya Boleh minta tolong mic-nya diberikan? Oke, oh, baik. Terima kasih. Lanjutkan. Dari poster ini saya mempelajari tentang tabungan simpel, yaitu simpanan pelajar. Tabungan ini ringan, tanpa biaya, membudayakan tabungan. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk teman kita. Silakan Rio duduk kembali. Jadi yang disampaikan Ananda Rio tadi adalah tentang bagaimana tabungan ini memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena memiliki dampak positif, maka sesuai mapel yang kita pelajari matematika, kita akan menggali lebih tuntas seberapa jauh tentang tabungan ini dan apa dampak-dampak positif yang bisa kita temui dalam kehidupan. Oke, tetapi sebelumnya, sebelum masuk materi inti tersebut, Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Bapak kira dengan aktivitas kalian sehari-hari, Bapak mengirakan sudah banyak mengetahui tentang informasi. Pernah mendengar namanya cicilan? Pernah, Pak. Cicilan atau pembayaran yang tidak dilakukan secara cash. Sering kita mendengar bahwasanya cicilan sebuah rumah itu biasanya tetap atau flat dalam setiap bulan. Sedangkan kita ketahui bahwasanya dalam bank itu ada yang namanya bunga. Sedangkan bunga bank itu terus berjalan nilainya atau berubah-ubah, sedangkan cicilan rumah itu tetap. Coba Bapak minta pendapatnya di antara kalian, adakah yang bisa memberikan alasan mengapa cicilan rumah itu selalu tetap, sedangkan bunga bank tetap berjalan? Saya, Pak. Ya, Resvin, boleh? Baik, saya izin menjawab. Cicilan rumah tetap dikarenakan menggunakan sistem anuitas di mana total pembayaran per bulannya itu sudah dihitung sehingga konstan dengan masa kreditnya. Tapi bunganya itu dihitung dari sisa peminjaman sehingga berubah di setiap atau seiring berjalannya waktu. Jadi yang membuat cicilan rumah tetap sedangkan bunganya berjalan ialah karena menggunakan sistem anuitas. Baik. Terima kasih, kita kasih aplaus kembali. Dari pendapat yang disampaikan tadi, sepertinya rekan kita ini termasuk pembelajar. Dia sudah mempelajari materi yang akan disampaikan oleh gurunya dengan mencari tahu informasi-informasi sebelumnya. Makanya tadi dari pertanyaan yang Bapak sampaikan ada tanggapan istilah baru yaitu anuitas. Anuitas itu artinya sebuah pinjaman flat atau tetap. Itu berkaitan dengan kredit rumah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran atau hal yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah diharapkan peserta didik atau Ananda dapat menghitung besar tabungan dengan sistem anuitas. Yang kedua, Ananda dapat memahami konsep bunga majemuk. Dan yang ketiga, Ananda dapat memahami sistem anuitas pinjaman dan aplikasinya. Nah, dalam sistem pembelajaran kita akan menggunakan deep learning atau proses pembelajaran mendalam. Di dalamnya ada pembelajaran bermakna, kemudian pembelajaran dan menyenangkan. Nah, untuk memulai memasuki materi tersebut, sejenak Ananda Bapak sajikan sebuah video pembelajaran. Nah, tetapi sebelum video pembelajaran ini dimulai, karena kita sudah memasuki materi inti, agar lebih merefresh pemikiran kita, Bapak akan memberikan ice breaking. Oke, silakan Ananda berdiri sejenak. Silakan ikuti apa yang Bapak peragakan di depan. Oke, termasuk gerak-gerik ataupun suara. Oke, waktu kecil. Mungkin saat kita TK kita pernah mendengar lagu Topi Saya. Sekarang kita praktekkan dengan sebuah gerakan. 3, 2, 1. Topi saya bunda. Bunda topi saya. Kalau tidak bunda. Bukan
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, silakan Ananda simak video di depan dengan teliti. Kemudian dari apa yang disampaikan video tersebut, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan kita pelajari. Ya, papa mama kamu pernah nabung atau minjem uang nggak? Oh, pernah deh seingatku. Papa aku pernah minjem uang ke temannya, terus dikasih waktu sebulan buat balikin. Tapi untungnya nggak pakai bunga. Tapi kalau mama aku nabung di bank, lama-lama uangnya nambah dikit-dikit gitu. Nah, uang yang nambah itu namanya dapat bunga. Tapi kamu tahu nggak sih, ada dua jenis bunga yang paling sering dibahas. Namanya bunga tunggal sama bunga majemuk. Ini adalah salah satu pembelajaran yang mengajak kita refreshing. Sengaja Bapak tampilkan video yang bukan reality atau pemerannya adalah orang sesungguhnya. Ini adalah kartun supaya ada merefresh otak kita bahwasanya pembelajaran matematika itu dinamis. Tidak hanya contohnya yang real-real saja. Nah, tetapi meskipun demikian adalah yang kita serap adalah intisari dari apa yang disampaikan dari video tersebut. Nah, makanya Bapak ingin meminta pendapat apa intisari ataupun hal penting yang disampaikan dalam video tersebut. Adakah Ananda yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silakan Uce, boleh. Baik, Pak. Dari video tersebut saya dapat menyimpulkan ketika kita menabung atau meminjam uang di bank, itu ada sistem dan juga bunganya, Pak. Ada bunga tunggal, bunga majemuk, dan juga ada sistem anuitas, tabungan, dan juga pinjaman, Pak. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Jadi beberapa istilah tersebut tadi sudah disampaikan kepada teman kita, ada bunga tunggal, bunga majemuk, anuitas, dan pinjaman. Itu adalah salah satu bagaimana kita menabung secara aman dan bisa digunakan untuk modal kita di masa depan. Kira-kira adakah yang sudah mendapatkan informasi terkait apa itu anuitas pinjaman? Saya, Pak. Oke, silakan Andini. Anuitas pinjaman merupakan perhitungan cicilan pinjaman di mana jumlah pembayaran per periode biasanya bulanan tetap sama, namun proporsi pembayaran pokok dan bunga di dalamnya berubah seiring waktu, Pak. Ya. Jadi anuitas pinjaman itu biasanya pokoknya dia tetap sama. Misal nih, Bapak mengambil kredit rumah selama 15 tahun. Waktu akad di awal itu misalnya Bapak Radika harus membayar per bulannya 1.200.000. Nah, selama 15 tahun tersebut Bapak akan membayar 1.200.000 setiap bulan, tidak ada perubahan. Meskipun tingkat nilai mata uang setiap tahunnya itu akan berubah, tetapi kondisi angsuran tadi atau anuitas pinjaman Bapak tetap. Paham deh sampai sini? Paham. Di sini disimbolkan dengan A besar atau jumlah tabungan akhir. Sama dengan rumusnya yaitu P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. P itu adalah modal awal atau pokok, kemudian I suku bunga per periode, baru N jumlah periode. Nah, coba perhatikan supaya kita lebih tahu bagaimana penggunaan konsep rumus tersebut. Nah, ini seseorang menabung dengan jumlah berapa? 5 juta rupiah. Dengan bunga majemuk 6% per tahun selama 3 tahun. Berapa saldo tabungan akhirnya? Nah, ini bunga majemuk. Bunga majemuk itu ada pertambahan nih nilai. Nah, maka dalam sistem menjawab matematika kita harus sebelum menjawab kita cari dulu yang kita ketahui. Diketahui di sini apa pertama? Modal awal. Oke, P. Modal awalnya berapa? 5 juta. 5 juta rupiah. Kemudian apa lagi yang kita ketahui di situ? I. I-nya 6%. Nah,
6% ini artinya 6/100. Supaya kita mudah dalam menghitung atau mengkalkulasikan, kita jadikan sebagai angka pecahan, ya. 6% sama dengan 6/100. Berarti kalau 6/100 itu di belakang koma harus ada dua angka. Berarti ini menjadi 0,06. Apalagi yang kita ketahui di sini? Pangkat N, yaitu 3 tahun. Nah, N di sini bisa berubah-ubah ya. Kalau misalkan di sini tahun, berarti ini otomatis angka 3 ini bisa langsung kita pakai. Tetapi kalau misalkan di sini dimintanya bulan, berarti tahun ini kita harus konversikan dulu ke bulan. Paham ya? Oke, jadi soal ini bisa fleksibel, bisa berubah. Tetapi rumus pokoknya tetap yang ada di depan ini, ya. Oke, sekarang setelah kita ketahui baru kita jawab atau penyelesaian. Kita masukkan rumusnya yaitu A sama dengan P 1 I pangkat N. P kita berapa? 5 juta. Satu ini adalah angka ketetapan. Ditambah I-nya berapa? 0,06 pangkat 3. Oke, kalau dalam aturan matematika kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti ini 5 juta tetap 1 ditambah 0,06 1,06 pangkat 3. Ini kali. Nah, di sini berarti 5 juta. Nah, 1,06 pangkat 3 artinya 1,06 ini dikalikan sebanyak 3 kah? 3 kali. 3 kali. Kira-kira hasilnya adalah 5.955.080 rupiah. Nah, di sini ada pertambahan nilai. Ada. Yang awalnya tadi 5 juta menjadi 5.955.080 rupiah. Berarti ada 955.080 rupiah. Itu adalah pertambahan nih nilainya. Nah, maka itu dikatakan sebagai bunga majemuk. Tapi kalau bunga tunggal dia akan tetap. Nah, berarti sejauh ini tentang bunga majemuk paham? Paham. Maka adalah kode kunci yang perlu kita ketahui adalah periode ini. Kalau bulan dia harus dikonversi ke bulan, tapi kalau tahun dia tetap jadi tahun. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa. Kira ada yang bisa menyelesaikannya? Oke, Nazwa, bagus. Rumusnya, oke. Nazwa boleh duduk kembali. Oke, dengan rumusnya tadi yang menjadi R adalah 500.000. I-nya berapa? 0,01 didapat tadi 1%, 1/100 jadinya 0,01. Kemudian 12 bulan itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai periode ya, atau N ya. Maka langsung kita input ke dalam rumusnya yaitu 500.000 dikali 1 ditambah 0,01. Oke. Maka didapat hasil akhirnya yaitu berapa? 6.341.250 rupiah. Ya. 500.000 kali 12,6825 didapat 6.341.250. Nah, kadang mohon maaf ini jangan sampai ini ya sedikit dikoreksi. Ini artinya bukan pengurangan pangkat, tapi ini pengurangan secara besar. Maka sedikit koreksi, ini nulisnya nanti agak ke bawah. Nanti kalau seperti ini maknanya beda. Nanti bisa ditulis 12 kurang 1, jadinya pangkat 11. Itu nilainya akan berubah. Ya, wajar. Kita namanya proses belajar, ada sedikit kesalahan itu wajar.
Tetapi dengan apa yang disajikan temannya, sekali lagi kita berikan A+. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu tentang kan. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oh, 4. Oke, tidak masalah. Kelompok 5. Kelompok 3, Pak. 3. Oke. Sesuai dimensi profil lulusan ada sikap kolaborasi atau kerjasama. Kalian dituntut untuk kerjasama tim untuk menyelesaikan proyek-proyek dengan baik dan benar. Maka gunakan waktu sesingkat dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan rumus-rumus yang ada tersebut. Jangan lupa setiap kelompok menuliskan nama kelompok dan anggota-anggotanya. Dalam LKPD tersebut, Bapak menyajikan beberapa kasus terkait materi anuitas dan investasi. Kemudian Bapak juga meminta di situ argumen atau pendapat kalian terkait kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi mohon dikerjakan. Kurang lebih selama 20 menit ke depan akan Bapak cross-check hasil jawabannya. Oke, silakan dikerjakan dengan teliti, seksama, dan dengan kerjasama tim. Ada yang ragu atau membingungkan? Ini kan hitung saldo kalau bulan berarti tabungan anuitas. F itu bisa dikatakan periode. Kadang di setiap istilah itu hanya berbeda-beda. Makanya nanti kalau ada perbedaan pendapat atau simbol nanti kita diskusikan, ya. Diskusi. Oke, untuk soal pertama, Bapak minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan argumennya atau jawabannya. Oke, boleh dari tempat duduknya saja. Baik, kami menjawab yang kasus 1 bagian 1 yaitu tentang tabungan anuitas. Yang pertama itu adalah soalnya hitung saldo tabungan setelah 12 bulan, yang mana soal sebelumnya adalah membahas seorang siswa menabung 1 juta setiap bulan di bank dengan bunga 1% per bulan. Jawaban dari kami adalah yang nomor 1, kami memakai rumus yang Bapak jelaskan tadi di depan. Itu kami memakai rumus S sama dengan R dikali buka kurung. Di dalam kurung ada 1 tambah 1 pangkat N dikurang 1 per I. Kami masukkan lagi ke dalam rumus tersebut ada S sama dengan 1 juta dikali 1,01 pangkat 12 dikurang 1 per 001. Jadi saldo tabungan setelah 12 bulan adalah 12.682.500 rupiah. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan Elza. Jadi, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bunga majemuk dihitung dari modal awal ditambah bunga periode sebelumnya atau akumulasi bunga, sehingga menghasilkan pertumbuhan modal dan bunga yang lebih besar seiring waktu. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, jadi dari yang disampaikan temannya tadi, dia menyimpulkan tentang bunga majemuk. Bahwasanya bunga majemuk itu memberikan keuntungan apabila kita menabung dengan modal awal atau modal dasar, kita akan selalu mendapatkan pertambahan nilai atau jumlah uang yang dari tabungan awal kita berikan. Jadi, untuk lebih mempertajam atau memperjelas lagi, Bapak minta beberapa waktu untuk kalian menulis satu hal yang paling dipahami dan satu hal yang masih meragukan dalam materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, nanti bersamaan dikumpul dengan LKPD yang ada pada kalian. Oke, Bapak minta waktu beberapa menit, silahkan dikerjakan.
Oke, sesuatu yang masih belum dipahami itu bisa berkaitan misalkan dengan konsep ini Pak, saya masih ragu dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau rumus ini Pak, saya masih bingung dalam penyelesaiannya untuk beberapa hal. Nah, sesuatu yang udah dipahami itu boleh berkaitan, Pak, ini saya betul-betul paham karena saya sudah pernah menerapkannya. Atau ini erat kaitannya karena dalam kehidupan sehari-hari saya sering menjumpainya. Boleh, seperti itu. Atau menyimpan uang di bank. Jangan lupa di atasnya itu ditulis nama, kelas, dan tanggal pada hari ini. Nanti perwakilan kelompok mengumpulkan, disatukan dengan LKPD yang telah dikerjakan tadi. Maka lama-kelamaan soalnya tadi sampai mana kau tulis? Uang kita iya bertambah sedikit uang. Dengan bunga kenapa gitu sendiri itu yang didapatkan Apa itu? Apa? per tahunnya. Oke, 2 menit lagi. Silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan bahan refleksi tadi terkait apa yang dipahami dan apa yang masih membingungkan atau meragukan. Baiklah, setiap kelompok silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan LKPD. Terkait LKPD ini akan Bapak koreksi dan ini akan menjadi penilaian baik individu maupun tim. Dan bagi yang sudah berperan aktif tadi, Bapak ucapkan apresiasi, ada nilai plus tersendiri bagi Bapak. Dan untuk tugas terkait satu hal yang paling dipahami atau yang masih membingungkan, meragukan di materi ini, akan jadi pertimbangan atau bahan refleksi dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya, atau insya Allah minggu depan. Supaya materi terkait pinjaman dan investasi, bunga majemuk, anuitas pinjaman dan anuitas tabungan bisa secara tuntas kita kupas dan itu bermanfaat untuk aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sampaikan ribuan terima kasih karena Ananda telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian ada khilafan dan kekeliruan. Nah, ingatlah sebuah kata pepatah, Walt Disney mengatakan, semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.